Kenapa sih kalau jadi dosen itu pendidikannya harus minimal S2 atau S3? Tapi giliran anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang gajinya segudang itu dan tugasnya bikin undang-undang yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak se-Indonesia ini cukup lulusan SMA. Aneh nggak? Gimana? Kenapa standar untuk mengajar mahasiswa lebih tinggi daripada standar untuk membuat aturan satu negara ini? Sedikit kita ke latar belakangnya dulu ya. Pada akhir Agustus 2025, kita semua tahu bahwa telah terjadi aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang kemudian membuat seluruh gerak-gerik anggota dewan ini kian disorot. Masyarakat mencermati kinerja dan tutur kata, postingan barang mewah, sampai latar belakang pendidikan. Nah, yang menarik bahwa ternyata ada 63 anggota DPR RI itu merupakan lulusan SMA. Saya sama sekali tidak merendahkan atau menyudutkan para lulusan SMA ya. Tapi yang saya kritisi adalah kenapa dunia pendidikan dan dunia politik memiliki standar yang berbeda. Untuk menjadi dosen atau seorang pendidik di kampus, di universitas, diwajibkan loh minimal S2. Bahkan kalau mau naik jabatan akademik harus S3. Tapi untuk duduk di kursi dewan yang tugas dan tanggung jawabnya menurut saya ini jauh lebih berat, yaitu menentukan masa depan rakyat, tapi standar pendidikan minimalnya hanya SMA atau sederajat. Aturan ini tertuang dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyebutkan bahwa syarat menjadi anggota DPR itu cukup berijazah SMA atau sederajat. Seperti dikutip dari tribunnews.com, tanggal 1 September 2025, tercatat setidaknya ada 5 nama artis yang menjadi anggota DPR walau hanya berbekal ijazah SMA. Sebut saja Iyeth Bustami yang menempuh pendidikan Paket C. Sedikit informasi, Paket C adalah program pendidikan non-formal di Indonesia yang dirancang sebagai alternatif untuk mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal di tingkat SMA atau SMK. Kemudian ada juga Rahel Mariam dari fraksi Partai Gerindra yang lulus dari SMUN 19 Bandung tahun 98. Yang ketiga ada Nafa Urbach yang sekarang statusnya anggota DPR non-aktif yang berasal dari fraksi Partai Nasdem dan menamatkan SMA-nya di SMU PGRI Cempaka Putih tahun 98. Selanjutnya diketahui juga ada nama Mulan Jamila, istri dari Ahmad Dhani ini saat pertama kali menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2019 sampai 2024 masih tercatat statusnya sebagai lulusan SMA 1 Malangbong, Garut tahun 97. Namun kemudian ia berhasil meraih gelar sarjana sastra Inggris dari Universitas Kebangsaan pada tahun 2022. Dan terakhir disebutkan nama Ahmad Dhani yang sekarang menjabat anggota DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Gerindra. Ia tercatat juga berangkat dengan bekal ijazah SMA untuk duduk di kursi Dewan sebagai lulusan SMA Negeri Surabaya pada tahun 1991. Background pendidikan para anggota DPR ini juga bisa dilihat melalui website Badan Pusat Statistik tentang Statistik Politik 2024. Dari pengecekan ini, kita bisa melihat latar belakang pendidikan anggota DPR RI yang menjabat pada tahun 2024 sampai 2029 berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan pendidikannya, sebagian besar anggota DPR RI disebut memiliki latar belakang perguruan tinggi. Namun, BPS menyoroti perbedaan hasil pemilu 2019 dengan 2024. Perbedaannya adalah pada pemilu 2019, anggota DPR yang memiliki latar belakang pendidikan S2 lebih banyak dibanding yang lain dengan persentase
36,58%. Sedangkan pada pemilu 2024, anggota DPR yang terpilih paling banyak memiliki latar belakang pendidikan S1 dengan persentase 26,72%. Nah, menurut data itu, rincian latar belakang pendidikan anggota DPR terpilih pada pemilu 2024 yaitu SMA sebanyak 63 orang atau 10,85%, D3 3 orang atau 0,52%, S1 155 orang atau sekitar 26,72%, S2 119 orang atau sekitar 20,52%, dan S3 29 orang atau 5%. Bila dihitung, jumlah tersebut tidak membuat 100% data karena KPU menemukan ada 211 orang anggota DPR RI terpilih yang tidak menyebutkan latar pendidikan mereka saat melakukan pendaftaran. Dari masalah ini muncul pertanyaan, dosen yang mengajar mahasiswa strata 1 diwajibkan harus mempunyai gelar S2. Bahkan untuk membimbing mahasiswa S2, pendidikan dosen harus setara S3. Tapi DPR sebagai lembaga yang memutuskan undang-undang yang dampaknya kepada seluruh rakyat Indonesia ini hanya lulusan sekolah menengah atas. Bukankah logikanya DPR juga dituntut harus punya standar pendidikan tinggi juga? Berdasarkan kualifikasi akademik inilah seorang pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya, Andika Mutakin, mengatakan harus ada kualifikasi akademik yang idealnya dimiliki para anggota DPR untuk menghadapi dinamika masyarakat yang sering menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi misalnya. Dan hal ini berkaitan dengan kapasitas building atau capacity building lembaga negara. Idealnya minimal strata 1 karena jenjang ini menuntut kemampuan berpikir kritis atau mempunyai critical thinking yang bagus, analytical thinking atau berpikir analitis dan pemahaman dasar metodologi. Dan untuk memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting, jenjang S2 dalam bidang jurusan hukum, ekonomi, administrasi publik, politik, atau hubungan internasional bisa menjadi added value atau nilai tambah yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Selain kualifikasi akademik yang cukup, anggota DPR juga perlu membekali diri dengan beberapa skill berikut agar setiap statementnya tidak menjadi blunder untuk diri sendiri. Pertama, policy analysis and legislative drafting. Ini adalah kemampuan membaca dan menyusun naskah akademik, rancangan undang-undang atau RUU atau regulasi turunannya. Kedua, kemampuan data literasi, artinya mampu memahami data ekonomi, sosial, hingga anggaran negara, tidak hanya wacana politik. Disusul ada komunikasi publik dan negosiasi. Karena DPR adalah representasi dari rakyat, kemampuan menjelaskan isu secara sederhana kepada publik dan lobby antar fraksi sangat-sangat penting. Dan yang terakhir, etika dan integritas publik yang mencakup soft skill seperti kepemimpinan, public speaking, integritas, dan empati kepada masyarakat. Meskipun di banyak negara, anggota parlemen itu tidak semua berasal dari kalangan akademisi, tapi harus tetap ada capacity building berkelanjutan melalui Parliamentary Training Institute. Apa sih maksudnya? Jadi, walaupun tidak semua berpendidikan S2, tapi yang paling penting adalah tetap harus mendapatkan gelar strata 1 ditambah adanya pelatihan wajib setelah terpilih agar anggota DPR memiliki kemampuan legislasi, analisis kebijakan, dan komunikasi publik yang baik. Jadi intinya, sistem yang dianut Indonesia untuk kualifikasi akademik anggota DPR itu cukup berbekal ijazah SMA saja sudah bisa melenggang menjadi anggota dewan. Karena memang ketetapan ini ada dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyebutkan bahwa syarat menjadi anggota DPR cukup berijazah SMA atau sederajat. Sementara kenapa dosen harus memiliki gelar S2 atau S3? Jawabannya sederhana, karena dosen itu bukan sekedar pengajar, tapi juga peneliti dan pengembang ilmu.
Aturannya jelas, tertulis dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Di situ dijelaskan bahwa seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah setara magister atau doktor. Logikanya, seorang mahasiswa S1 tidak bisa diajar oleh dosen yang setara atau lebih rendah pendidikannya. Dosen dituntut untuk tidak hanya mengajar, tapi juga meneliti, menulis jurnal ilmiah, dan mengembangkan keilmuan. Karena itulah syarat akademiknya tinggi, minimal S2 untuk mengajar sarjana dan S3 untuk mengajar di tingkat pasca sarjana. Ini soal standar kualitas dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, dosen dituntut untuk menjadi ahli dalam bidangnya, sehingga wajar syaratnya tinggi. Sementara anggota DPR dituntut untuk bisa mewakili rakyat, mendengar aspirasi, dan menjalankan fungsi politik. Syaratnya dibuat lebih inklusif agar siapapun, bahkan orang dari latar belakang sederhana sekalipun, tetap punya kesempatan masuk ke dalam dunia politik. Sedikit tambahan informasi, beberapa waktu lalu syarat akademik ini pernah diperdebatkan. Beberapa pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar pendidikan minimal anggota legislatif ditingkatkan menjadi sarjana. Alasannya mereka menilai anggota DPR harus punya kapasitas lebih dalam membuat undang-undang yang sangat kompleks ini. Namun sampai sekarang aturan yang berlaku tetap sama, minimal lulusan SMA. Nah, bagaimana menurut Anda? Jadi apakah sekarang sudah seharusnya syarat menjadi anggota DPR dinaikkan menjadi minimal S1 atau tetap SMA demi keterwakilan semua lapisan dan demi tetap menjaga akses demokrasi? Saya mau dengar komen kalian. Tulis di kolom komentar. Setiap hari karena semua butuh informasi.